Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai kehidupan sosial, perekonomian, dan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seren Devita Ananda, kelas 10 IPS 3 nomor absen 35. Nama saya Nadia Danimati Junior, nomor absen 25 dari kelas 10 IPS 3. Nama saya Hafsah Permata Saripohan, nomor absen 13. Saya Mutia Dewi, nomor absen 4. Saya Muhammad Sidik Permana Ramanda dari kelas 10 IPS 3. Yawan dari kelas 10 IPS 3. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 atau akhir abad ke-13 Masehi. Pada tahun 1292 Masehi, daerah Tarik masih berupa hutan belantara. Pohon manja masih banyak tumbuh di sana. Menurut kitab Pararaton, nama Majapahit diambil dari buah pohon manja yang rasanya pahit. Karena saking banyaknya pohon manja di sana, maka daerah tersebut dinamakan Majapahit. Pusat kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit dikenal sebagai kerajaan terkuat yang pernah ada di Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Singasari yang terkenal akan kecerdikannya. Kerajaan ini berhasil mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk, anak dari Dyah Gitarja dan cucu dari Raden Wijaya. Namun, di balik semua kejayaannya, ada seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di Majapahit, yaitu Gajah Mada. Hayam Wuruk dibantu oleh seorang Perdana Menteri yang tangguh, yaitu Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Di dalam kehidupan sosial masyarakat, Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India, karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun, sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Kandala, Malca, dan Tuca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta. Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja. Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan. Sedangkan kaum Sudra adalah budak. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Kunjara Karna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Kehidupan sosial Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan, demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Keputusan pengadilan dapat berupa pidana, hukum yang berkaitan dengan kejahatan, dan perdata hukum yang berkaitan dengan perdagangan, jual beli, dan lainnya. Juga hukuman kutukan. Menurut arkeolog Universitas Gadjah Mada, Cahyono Prasojo, kutukan Sapata dalam prasasti merupakan cara agar semua orang patuh pada keputusan penguasa. Sanksi yang dipilih ini memang lebih bersifat sakral kedewaan, bukan sanksi atau denda sebagaimana pada masa sekarang. Majapahit masih mengeluarkan sanksi kutukan ini di saat kerajaan ini sudah memiliki kitab perundang-undangan sendiri. Dalam kitab agama, misalnya Majapahit mengatur tindak pidana yang dikenakan berupa denda atau hukuman mati. Secara singkat, kehidupan sosial kerajaan Majapahit terbagi dalam kelompok masyarakat berdasarkan dari pekerjaan. Umumnya, rakyat Majapahit adalah petani, sisanya pedagang dan pengrajin. Selain bidang pertanian, Majapahit juga mengembangkan perdagangan dan perlayaran. Ini bisa kita simpulkan dari wilayah kekuasaan Majapahit yang meliputi Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Barang utama yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Sejumlah pelabuhan terpenting pada masa itu adalah Ujung Galuh, Tuban, dan Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan pada masa Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Suku. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Candi Suku. Candi Suku terletak
di Desa Barjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya 20 km dari pusat kota Karanganyar atau 36 km dari kota Surakarta. Candi Suku merupakan candi Hindu, dapat dilihat dari Pujanggalingga dan Yoni yang merupakan objek pemujaan umat Hindu. Candi Suku diperkirakan dibangun pada tahun 1437 Masehi dengan bentuk piramid dan ditemukan pertama kali oleh residen Surakarta, yaitu Johnson, pada tahun 1815 Masehi. Yang kedua ada fungsi candi. Fungsi candi sendiri ada 5. Yang pertama adalah sebagai tempat untuk beribadah, pemujaan, atau tempat bersemayam dewa. Yang kedua untuk pengajaran agama. Yang ketiga tempat untuk penyimpanan abu jenazah. Yang keempat ada untuk tempat petirtaan, dan yang kelima adalah gapura. Yang ketiga ada aksara. Aksara yang digunakan pada kerajaan Majapahit ada aksara Kawi. Aksara Kawi atau aksara Jawa kuno ada aksara turunan aksara Brahmi historis yang digunakan di wilayah Asia Tenggara sekitar abad 8 sampai abad 16. Aksara Kawi digunakan untuk menuliskan bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, atau bahasa Melayu kuno. Ciri-ciri aksara Kawi. Aksara Kawi adalah sebuah abugida. Tiap hurufnya mempresentasikan sebuah suku kata dengan vokal A yang dapat diubah dengan penggunaan tanda baca. Aksara Kawi ditulis tanpa spasi. Aksara Kawi memiliki 47 huruf, tetapi terdapat huruf yang bentuk dan penggunaannya tidak diketahui pasti. 4. Ada tarian. Banyak tarian yang dipakai saat masa kerajaan Majapahit, seperti tarian yang menggambarkan kesedihan Hayam Wuruk saat hari ke-7 kematian ibunya. Lalu ada tari Saung Miak dan ada tarian Geger Brangwetan yang masuk ke dalam kelompok tarian kolosal. Dan dari tarian tunggal terpisah konteks ada tarian Trisarkono, ada tarian prajurit Bayangkari, tarian Wirobastam, dan juga Mayang Rontek. Dan Mayang Rontek ini adalah dianggap menjadi salah satu yang paling mewakili. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tarian Mayang Rontek. Mayang Rontek awalnya ditampilkan dalam acara Manten Mojo Putri sebagai penyambutan dan juga sebagai penyampaian pesan kehidupan. Mayang Rontek terdiri dari 2 kata, yang pertama adalah mayang dan juga rontek. Mayang sendiri artinya adalah kembang atau bunga, dan rontek adalah sebuah hiasan di atas tombak yang berbentuk rumbai-rumbai. Jadi mayang rontek adalah sebuah kembar mayang yang terdiri dari rumbai-rumbai atau rontek-rontek yang berbentuk bunga atau kembang sebagai bunga persembahan pernikahan. Tarian ini ditarikan oleh remaja putri, dapat ditarikan secara tunggal maupun kelompok, dan diiringi dengan gamelan Jawa. Walaupun tarian ini hanya untuk hiburan, tetapi tarian ini mengandung pesan yang baik untuk mempelai pengantin dalam memulai bahtera rumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang agama yang ada di kerajaan Majapahit. Pada zaman kerajaan Majapahit berkembang agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Siwa, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun mereka dapat bekerja sama dengan baik, rakyat ikut meneladaninya. Bahkan Emputan Tular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Siwa Buddha. Hal itu ditegaskan dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika dan Tanhana Dharma Mangrawal, artinya walaupun mereka berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Dharma Madhyaksa. Jabatan itu dibagi menjadi 2, yaitu Dharma Jaksana Ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa dan Dharma Jaksa Ring Kasogatan untuk agama Buddha. Kedua pejabat itu dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan Dharmawati Maupati yang disebut Dharmaupati. Yang kedua, Candi Brahu. Saya akan menjelaskan tentang Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Dukuh Jambu Mante, Desa Belijong, Kecamatan Truwolan, Kabupaten Mojokerto. Tepat di depan kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya
Mojokerto, Jombang terdapat jalan masuk ke arah utara yang agak sempit, namun telah diaspal. Candi Brahu terletak di sisi kanan jalan yang kecil tersebut, sekitar 1,8 km dari jalan raya. Ada pendapat mengatakan bahwa Candi Brahu lebih tua dibandingkan candi lain yang ada di sekitar Truolan. Nama Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah barat Candi Brahu. Prasasti ini dibuat pada tahun 861 Saka atau tepatnya 9 September 939 Masehi atas perintah Raja Empu Sindok. Dari kahuripan menurut masyarakat di sekitar candi ini dahulu sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Brawijaya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tidak ada menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat karena bilik candi sekarang sudah kosong. Dan terus saya akan menjelaskan tentang Candi Tikus. Bila pada umumnya candi muncul di atas permukaan tanah, berbeda dengan candi satu ini, Candi Tikus. Ditemukan di bawah permukaan tanah warga setempat. Awalnya sejumlah warga terganggu oleh banyaknya hama tikus yang merusak pertanian sehingga hasil menurun drastis. Pada tahun 1914, Bupati Mojokerto RAA Kromojoyo Adinegoro pada saat itu memerintahkan aparat desa untuk membabat habis tikus yang ada. Pada saat pengejaran tikus, pengaret desa melihat tikus-tikus itu masuk ke dalam lubang di dalam gundukan tanah. Karena ingin memberantas tikus, Kromojoyo memperhatikan gundukan tersebut juga dibongkar dan ditemukanlah sebuah candi yang dinamakan Candi Tikus. Candi Tikus diperkirakan dibangun pada abad ke-12 atau abad ke-24. Di dalam kitab Nagara Kertagama Empu Parancama mengatakan bahwa dulunya candi ini adalah tempat petritaan atau pemandian serta tempat upacara raja-raja terdahulu. Sekarang saya akan menjelaskan upacara adat yang ada di Kerajaan Majapahit. Pesta atau serada adalah upacara pemujaan arwah yang dilakukan pada zaman Kerajaan Majapahit. Contoh paling terkenal dari penyelenggaraan pesta serada yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk memuja arwah Raja ini pada bulan Badra tahun 1284 atau Saka atau 1362 Masehi. Pesta ini disebutkan sekilas saja dalam Paraton, tetapi pada Nagara Kertagama dijelaskan secara panjang lebar upacara serada masih dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam bentuk tradisi nyadran. Ada dua jenis, yaitu pesta serada Rajab Tanidiah Gayatri dan pesta serada Prabu Singawardana. Sistem ekonomi Kerajaan Majapahit. Jadi, sistem kerajaan yang dilakukan oleh Majapahit itu adalah sistem agraris dan perdagangan. Pada masa itu tuh ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang, tepatnya pada abad ke-8, di mana abad itu zaman Kerajaan Medang menggunakan keping emas dan perak. Kemudian, pada tahun 1300, pada masa itu pemerintahan Raja pertama Majapahit, keping uang dalam negeri itu diganti dengan uang kepeng. Uang ini berupa keping uang berbahan tembaga yang diimpor dari Cina. Adapun alasan penggunaan koin impor tersebut tuh tadi disebutkan dalam catatan sejarah. Namun para ahli itu menduga bahwa hal ini tuh disebabkan oleh semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem uang Majapahit. Nah, tujuannya itu agar pecahan kecil tersebut itu dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam kegiatan sehari-hari di pasar. Karena untuk sekedar belanja saja tuh menggunakan uang emas dan perak itu tentunya terlalu mahal. Jadi penggunaan koin tembaga impor kala itu adalah pilihan yang cukup masuk akal. Nah, terus terdapat beberapa catatan mengenai perekonomian yang diambil dari prasasti dan data. Prasasti Canggung pada tahun 1358 menyebutkan terdapat sebanyak 78 lalu lintas penyeberangan laut antar pulau di dalam negeri Nusantara.
Lalu, keberhasilan Majapahit berkembang hingga menjadi salah satu kerajaan yang makmur dan sejahtera karena ada dua faktor utama. Nah, yang pertama itu dataran rendah Pulau Jawa yang terletak di timur laut cocok untuk dijadikan lahan pertanian konsumsi seperti padi, budidaya berbagai tanaman, konsumsi dan komoditas yang mampu menjadikan pendapatan utama kerajaan, dan terdapat proyek-proyek irigasi yang secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan permintaan tanaman komoditas tersebut gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas yang mendukung perekonomian Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tiang utama. Beras masih merupakan tulang punggung ekonomi kerajaan. Hasil persawahan ini bahkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau dan antar wilayah. Beras dibawa ke Maluku untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Selanjutnya rempah-rempah ditukarkan kembali dengan pedagang dari negara luar. Bahan makanan yang dihasilkan pertanian di Majapahit umumnya tidak jauh berbeda dari masa sekarang ini. Bahan makanan tersebut adalah beras, umbi-umbian, cadas kacang-kacangan, buah-buahan, dan jenis palem. Usaha mengembangkan kehidupan perekonomian Majapahit sangatlah tergantung oleh komoditi yang dihasilkan dan keikutsertaan dalam aktivitas pelayaran dan perniagaan. Kedua aspek tersebut menjadi penopang utama kejayaan Majapahit dalam bidang ekonomi. Faktor penting tampilnya Majapahit dalam perdagangan pulau dan internasional. Faktor penting tampilnya Majapahit dalam perdagangan antar pulau dan internasional dipengaruhi oleh kondisi bahwa Majapahit menghasilkan beras dan hasil bumi yang lainnya dengan mudah dipasarkan dan diedarkan sejalan dengan jalur pelayaran dan perniagaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.